Di video ini, saya akan mengajarkan pada kalian apa ciri-ciri koin kripto scam. Kalian di sini apabila sudah menjadi seorang investor kripto, pernah nggak kalian ngalami baru beli koin, habis itu harganya turun, dan turunnya nggak nanggung-nanggung? Bisa lebih dari 20%. Kadang ada yang sampai minus 50%, terus cut loss. Hal itu membuat kalian yang awalnya investasi untuk mencari keuntungan, malahan kalian jadi rugi. Jadi pada saat kalian mau belajar tentang kripto ya, kalian harus paham dulu cara kerjanya seperti apa. Jadi di sini fokus saya adalah memberi kalian pengetahuan supaya besok-besok waktu kalian mau investasi lagi, kalian jadi nggak ketipu sama projectnya. Kita masuk yang pertama, ciri-ciri koin crypto scam adalah developernya anonim. Developer anonim ini sangat berbahaya sekali dan salah satu ciri-ciri di mana ini project pasti nggak jelas. Karena apa? Kita harus cari tahu dari dua sisi dulu. Yang pertama, latar belakang dari developernya, dan yang kedua, latar belakang dari perusahaannya. Developer ini kan bisa perusahaan, bisa orang. Dan biasanya kalau dia membuat sebuah koin, pastinya dia berbentuk perusahaan. Dan kita sebutnya sebagai perusahaan blockchain atau perusahaan Web3. Kalau orangnya saja nggak ketahuan siapa, namanya nggak ada, lalu nggak pernah menunjukkan mukanya, lalu nggak pernah menunjukkan latar belakangnya, dia berpendidikan apa, dan kenapa dia mendirikan koinnya, dicari di semua media sosial juga nggak ada, itu merupakan ciri-ciri yang sangat mencurigakan. Lalu yang kedua, kalau dari perusahaannya, sudah perusahaannya nggak kelihatan mereknya apa, bisa jadi ini orang cuma buat atas nama pribadi, nggak punya tim, nggak punya perusahaan, nggak berbentuk kayak perusahaan PT atau CV misalnya di Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya kayak corporate atau incorporate atau mungkin limited liability company, itu nggak ada semua wujudnya. Maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa developernya ini anonim. Oleh karena itu, ada kemungkinan ini project ini nggak real ini. Ya, jadi teman-teman waktu mau investasi, pastikan dulu lihat siapa sih orangnya, siapa yang mendirikan perusahaan, merek perusahaannya apa. Karena kebanyakan trader kripto pemula itu asal beli koin aja, mentang-mentang sudah ada di dalam exchange. Kalian nemu di exchange, oh ini ada koin ini, katanya si influencer ini koin bakal naik. Nah, kalian langsung beli. Kalian nggak nganalisa ini latar belakangnya ini siapa yang buat. Kalau sekarang saya tanya pada kalian, siapa pendiri dari Solana Labs? Kalian tahu nggak kalau Ethereum itu punya perusahaan yang namanya Ethereum Foundation? Nah, kalian misalnya sekarang jawab nggak tahu, tapi kalian megang tokennya sekarang, Ethereum atau Solana kalian pegang gitu. Berarti kan kalian di sini tidak berinvestasi, melainkan berjudi dengan harapan bakal naik. Nah, itulah kenapa kalian harus pahami dulu. Lalu yang kedua, itu adalah tidak ada white papernya. Ibarat kalau kalian di sini mahasiswa, kalian membuat sebuah skripsi. Kalau kalian pelajar, kalian membuat karya tulis ilmiah. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian membuat dokumen analisa jurnal. Nah, white paper itu adalah dokumen utamanya dari sebuah project yang diciptakan oleh developer. Misal developernya ada nih, tapi white papernya nggak ada, atau white papernya nggak jelas. Itu justru sangat bahaya sekali yang memungkinkan dia adalah potensi untuk scam. Ya, jadi kalau developernya ada, white paper nggak ada, itu juga menjadi poin yang berbahaya ya. Apalagi kalau developernya nggak ada. Nah, itu sudah memenuhi unsur-unsur scam. Nah, white paper ini ibarat kalau di saham kan ada IPO, Initial Public Offering. Itu ada yang namanya dokumen berbentuk prospektus. Kalian harus baca dulu prospektus dari kripto. Karena prospektus dari kripto yaitu white paper itu sendiri. Kalian harus baca white papernya. Di dalam white paper itu dijelaskan secara rinci. Projectnya apa, lalu tujuannya apa, dia punya supply token berapa banyak, tokenomics-nya, utility project-nya, use case-nya, itu semua adalah bagian dari analisa fundamental. Berarti ketika kalian di sini mau membaca white paper sebuah project ya, sebuah brand kripto, apapun itu, kalian berarti melajari analisa fundamentalnya. Tahap pertama itu harus dianalisa fundamental dulu. Kebanyakan trader itu langsung ke technicalnya. Ini nggak tahu koinnya ada berapa banyak supply-nya, tapi langsung lihat ke chart. Masalahnya gini, analisa technical, porsinya itu cuma kecil. Saya cuma bisa analogikan dibagi dua ya. Jumlah analisa dalam fundamental itu porsinya harus lebih dari 70%. Berarti analisa teknikal ini ibarat cuma 30%-nya. Nah, 70-30 ini kan cuma sebuah gambaran ya. Cuma sebuah analogi supaya kalian ini memahami bahwa tendensi untuk belajar fundamental harus lebih besar daripada teknikal. Karena teknikal itu kebanyakan bisa dimanipulasi. Misalnya kalian lihat chartnya ini bagus bentuknya. Ada yang membentuk double bottom. Nah, karena kalian belajar berdasarkan textbook, double bottom dalam analisa teknikal ini bakal ngepam, oh kalian langsung beli aja. Padahal kalian belum lihat developernya. Kalian nggak tahu kalau ternyata itu dimanipulasi double bottomnya. Akhirnya apa? Itu fake double bottomnya. Lalu kalian rugi di sana, sudah terlanjur beli.
Terus kalian cut loss dan bilang crypto itu scam. Nah, ya betul sih kalau memang akhirnya kalian nggak belajar terus kalian rugi, crypto itu scam. Tapi yang kalian harus ingat adalah bukan kriptonya yang scam, tapi koin yang kalian belilah dan kalian nggak tahu itu apa. Maka saran saya pelajari white papernya dulu. Jangan malas-malas untuk belajar apabila kalian menaruh uang di sana. Karena investasi itu mirip-mirip dengan judi. Bedanya cuma kalau judi itu kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan, kalau investasi itu kalian paham betul apa yang kalian lakukan. Nah kalau kalian nggak baca white paper, itu masuk kategori judi berarti. Nggak tahu ini apa, udah langsung masuk aja. Untung ya bagus, rugi ya marah pokoknya. Nah, itu kan berarti salah itu ya. Jadi white paper ya, pelajari kalau itu nggak ada white papernya, berarti itu memenuhi unsur scam. Yang ketiga, ciri-ciri koin crypto scam adalah hype terlalu berlebihan. Kalian nggak boleh FOMO untuk melihat ada koin ini banyak yang beli dalam waktu yang singkat. Karena di berbagai agregator menunjukkan bahwa ini sudah ada profit ratusan persen dalam satu hari. Lalu komunitas ada yang bilang kalau oh, ini koinnya bagus, kalian FOMO untuk beli. Nah, hati-hati ya. Kalau ada koin yang tiba-tiba nge-hype, itu justru bahaya teman-teman. Itu justru bahaya banget. Percayalah, saya ini sudah di kripto lebih dari 5 tahun. Dan saya sudah melewati berbagai fase kerugian di sana. Jadi kalau teman-teman mau investasi, jangan pernah di koin yang nge-hype. Barang yang bisa laku cepat, juga bisa hancur dengan cepat. Juga bisa nggak laku dengan cepat. Justru yang naiknya perlahan, itu lebih memiliki profitabilitas yang bagus. Memiliki masa depan yang lebih bagus. Jadi contoh ya, hype berlebihan. Besarnya di komunitas. Banyak yang ngomong, banyak influencer yang bilang ini koinnya bagus. Tapi waktu kalian lihat developernya nggak ada, web papernya nggak jelas, itu ada kemungkinan developer anonim ini bayar para influencer supaya ngegencar-gencarin produknya. Nah itu hati-hati, karena mereka menggunakan teknik banyak itu. Teknik marketingnya ada influencer marketing, pakai SEO, pakai SEM, bayar media sosial, tujuannya untuk nunjukin kalau koin ini bakal naik tinggi. Nah itu hati-hati teman-teman. Itu bukan bagian dari analisa sebenarnya, itu bagian dari trik marketing untuk memanipulasi kalian semua. Ya, jadi pastikan kalau kalian ikut komunitas atau nonton video dari para influencer yang ngasih tahu bahwa koin ini bagus, jangan langsung percaya. Kalian memang bagus kalau punya rasa skeptis, karena asal percaya itu bisa membuat kalian malah rugi. Nah, nge-hype berlebihan ini berarti influencer banyak yang ngomong, lalu naiknya langsung cepat, terus juga komunitas rame banyak yang bahas, itu kemungkinan bayaran semua. Itu kemungkinan buzzer. Ya, jadi developernya ini menggunakan trik marketing ya untuk memanipulasi psikis kalian supaya cepat-cepat beli ya. Developernya ini punya banyak nih. Kalian beli ada berapa orang nih, misalnya ada 1 juta orang di seluruh dunia beli, harganya melambung tinggi kan, developernya akhirnya nanti rakpul, berarti kan koinnya scam dong, ya kan. Mereka menipu kalian dengan berbagai cara di dalam exchange gitu ya, kelihatan kalau oh ini nih kenaikannya bisa sampai 100% dalam sehari. Nah masalahnya koin kripto itu nggak bisa tiba-tiba naik setinggi itu. Kalau sampai setinggi itu dalam sehari, itu berarti judi hitungannya ya, karena kripto yang benar itu kenaikan dalam sehari itu 1% sampai 5% ya. Jadi teman-teman harus dapat parameternya ya, hindari koin yang nge-hype. Takutlah ketika koin ini banyak yang beli dan beranilah ketika gak ada satupun yang beli koin ini. Jadi be fearful when others greed atau be greedy when others fearful. Lalu selanjutnya yang keempat, ciri-ciri koin crypto scam adalah tokenomics yang nggak masuk akal. Tokenomics ini berarti menghitung tentang supply yang beredar, harganya berapa, dan mekanisme developer ini menjual ke publiknya bagaimana. Nah, kenapa kok ini penting? Kalau kalian harus lihat ya, misalnya kalian merasa harga koin itu murah. Nah, pertanyaannya, koin itu murah karena supply-nya terlalu banyak, atau karena memang koinnya benar-benar murah? Misal gini, saya kasih analogi ke kalian, Bitcoin harganya 100.000, Ethereum harganya 5.000 misalnya, padahal Ethereum saat ini nggak 5.000. Kalau kalian melihat dari angka, kan 5.000 ini murah banget ya, 20 kali lipat lebih murah dari 100.000. Nah ini Bitcoin 100.000, berarti kesannya kayak mahal. Ya, itu adalah teknik di mana mereka memanipulasi dari sisi tokenomicsnya yang membuat kalian merasa harganya murah dan mahal berdasarkan harganya. Kenyataannya, mahal murahnya bukan dari harganya, tetapi dari market cap-nya dan jumlah supply beredar. Jadi Bitcoin yang harganya 100.000 itu bisa lebih murah daripada Ethereum yang harganya cuma 5.000. Karena dari supply-nya saja Bitcoin lebih sedikit daripada Ethereum. Nah, dari situ satu contohnya. Kalau kalian ngelihat harga dari token itu nggak sampai Rp1, 0,00 sekian itu, kalian jangan anggap itu murah. Itu bisa jadi sudah mahal. Dan ketika kalian beli itu masih bisa turun sampai 100% kalau mereka merakpul ya. Jadi yang harus kalian perhatikan dalam tokenomics adalah yang pertama,
Supply dari koin itu, jika developer pegang lebih dari 50%, maka hindarilah beli token itu. Jangan pernah beli token itu. Karena apa? Lebih dari 50% artinya developer punya kemampuan untuk ngedump semua koinnya. Ada beberapa contoh, beberapa brand yang sudah melakukan dump ya. Saya nggak bisa sebut merek di sini. Kapan hari di tahun 2025 ada yang sudah ngedump 80% ya. Kalau kalian ngikutin main di kripto sudah cukup lama, pasti kalian tahu ini koin apa. Itu developernya ngedump itu. Karena apa? Mereka punya token cukup banyak. Jadi di sini kalian sudah analisa fundamentalnya, sudah analisa dari white papernya. Jangan lupa tokenomics-nya. Jadi batasin ya. Lebih dari 50% masuk kategori scam, tetapi angka yang bagus untuk developer pegang itu di angka 20% sampai 30%. Itu sudah maksimal. 50% itu fatal lah menurut saya. Jadi 20 sampai 30 itu batas maksimal. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Developer pun juga pintar. Mereka di sini terkadang pakai teknik membuat banyak wallet. Jadi gini, blockchain ini kan transparan ya. Dan karena developer itu juga pintar, dia nggak mau mengumpulkan asetnya di dalam satu wallet. Karena bakal kelihatan satu wallet punya lebih dari 50%. Kan kita tahu nih, kalau lebih dari 50% scam, sudah diajarin kan. Jadi developernya juga bisa nakal, dia membuat berbagai wallet berbeda. Berarti, kalian harus perhatikan juga bahwa wallet-wallet ini apakah saling terkoneksi satu sama lain. Apakah wallet-wallet ini ada transaksi di dalam wallet yang sama. Wallet A dan wallet B kirim uang berkali-kali. Padahal kan dalam transaksi nyata, nggak mungkin wallet A sama wallet B aja kayak yang transaksi terus-menerus. Pasti kan ke wallet-wallet lain atau dijual ke dalam exchange. Nah, gitu ya. Berarti kalau sampai ada yang wallet-wallet ini dipisah-pisahkan, transfer satu sama lain di lingkup yang sama, itu berarti developer sedang melakukan manipulasi dengan memecah. Jadi tokenomics kadang kelihatan kecil. Oh, developernya cuma megang 1%. Tapi ternyata dia punya 50 wallet. 1%, 1%, 1%. Berarti kan jadi 50%. Nah, itu sama saja. Mereka akan ngedam di waktu yang bersamaan juga bisa. Jadi perhatikan itu ya. Supply nggak boleh terlalu banyak ya di sana ya. Nah, kalau kalian tanya gimana caranya untuk melihat ini tuh walletnya ada isinya berapa, kalian bisa buka dari etherscan.io, solscan.io, atau tergantung dia pakai blockchain mana. Jadi setiap blockchain itu bisa dilacak, holdernya siapa, transaksinya berapa banyak, dan terjadi kapan itu semua transparan. Jadi saya kasih contoh dua, etherscan.io itu di website ya, sama solscan.io. Tergantung, itu kalau Ethereum ya etherscan.io, kalau Solana solscan.io, atau Binance misalnya BSC scan.io. Sisanya kalian tinggal search sendiri di Google, ada kok. Saya mau lihat token ini berasal dari mana. Nah, oke, saya akan masuk ke dalam websitenya, langsung tinggal dilacak walletnya. Kalian harus lihat itu dulu. Lalu yang kelima, pre-sale dan nggak bisa jual token. Nah, ini bahaya teman-teman. Pre-sale itu berarti developer menjanjikan bahwa kalian ini akan mendapatkan profit tinggi dengan nge-hold dalam jangka waktu lama. Jadi, sebelum launching, kalian disuruh beli dulu. Tapi, di waktu yang bersamaan, karena dia belum launching, masih pre-launching, ini kan berarti kalian beli langsung dari developer, bukan dari exchange atau dari pasar bebas di mana bisa transaksi 24 jam. Kayak kalian sekarang main di exchange itu kan sudah 24 jam. Tapi yang ini belum dijual ke publik, belum dijual ke yang exchange-nya, di tempat yang pasar bebas, melainkan kalian ditawarkan langsung beli dari website dari developer itu sendiri. Itu pre-launching kan tahapnya. Lalu kalian nggak bisa jual karena belum ada tempat untuk jualnya, kecuali kalian transfer antar wallet ke teman sendiri. Kalian hubungin teman, terus kalian mau transfer. Nah, itu berarti antar wallet aja, nggak bisa dijual ke bursa. Itu kalian harus hati-hati. Kenapa? Developer ini sengaja ngunci dan dia tidak memberikan tempat pasar bebas untuk menjual supaya harganya tetap melambung tinggi. Bahaya di mana? Kebanyakan developer kripto ketika sudah masuk ke dalam bursa, mereka yang ngedam duluan. Jadi kalian ini beli kelihatannya murah, ya kan? Dia menjanjikan bakal naik 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ternyata ketika nanti sudah di listing di decentralized exchange atau centralized exchange, developernya yang ngedam duluan, nggak ngasih tahu ke kalian. Ngasih taunya telat begitu sudah jatuh. Akhirnya kalian yang dijanjikan manis besar-besaran dapat uangnya, tapi ternyata kalian malah yang jadi korban yang rugi di sana. Hati-hati terhadap token pre-sale dan token yang tidak bisa dijual. Pastikan kalau kalian mau beli, harus yang sudah ada di mainnet atau di tempat yang kalian bisa melakukan transaksi di bursa ya. Jadi jangan tergiur dengan yang namanya pre-sale. Memang terlihat menarik kalau kalian masih pemula di sini. Tapi bagi saya yang sudah punya pengalaman, saya ingin sharing. Karena saya ini sudah pernah dirugikan di kripto berkali-kali. Biar kalian nggak mengalami kerugian yang sama, langsung percaya aja. Karena di sini saya nggak menjual apapun ke kalian. Saya justru langsung ngasih tahu kalau jangan beli yang pre-sale ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus percaya bahwa beli pre-sale itu malah justru lebih rugi daripada beli di mainnet yang harganya mahal. Lalu yang keenam, tidak listing di DEX atau CEX. DEX ini Decentralized Exchange, CEX ini Centralized Exchange. Baik keduanya ini adalah bursa publik.
Nah, developer, dia kan levelnya menciptakan sebuah project. Berarti dia itu harus listing dan kerjasama dengan berbagai perusahaan lain. Ketika tidak di listing dimanapun, ini menimbulkan pertanyaan yang memberikan kecurigaan bagi kita para investor. Kenapa nggak kerjasama dengan perusahaan besar? Sedangkan perusahaan besar ini kan adalah bukti bahwa project ini bagus. Nah, masalahnya gini, exchange besar, contohnya seperti Binance, tidak mungkin kerjasama dengan perusahaan yang ecek-ecek. Nggak mungkin berani bekerja sama dengan perusahaan yang nggak diaudit. Berarti, kalau koin ini nggak berhasil masuk Binance, berarti kan Binance nggak tertarik adanya project ini. Itu harus jadi pertanyaan, teman-teman. Koinnya ada nih di DEX misalnya, tapi di CEX nggak ada. Itu harus dipertanyakan dulu yang pertama. Apalagi kalau misalnya di DEX pun nggak ada, di CEX nggak ada. Ini lebih berbahaya sekali. Jadi level berbahaya itu ada tandanya ibaratnya ya. Jadi kalau misalnya kalian percaya koin ini bagus tetapi nggak ada di CEX, ada di DEX doang, ya udah masih nggak apa-apa. Kemungkinan ke depan bisa masuk ke CEX. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, hindarin dulu teman-teman. Peluang kalian untuk profit dengan cara kalian membeli token yang tidak bisa beli di bursa itu lebih kecil jauh daripada kalian profit dengan koin-koin besar. Saya ini trading kebanyakan pakai koin-koin besar, top 10, top 20 market cap. Karena sudah jelas, nggak mungkin saya akan analisa seperti yang saya ajarkan ke kalian. White paper-nya sudah ada, dev-nya ada, tokenomics-nya jelas. Lalu dia sudah di listing di mana-mana. Itu menandakan koinnya ini nggak scam, koinnya aman. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh adalah terlalu fokus airdrop dan referral. Lebih tepatnya terlalu banyak ngasih porsinya. Jadi airdrop ini bagus ketika teman-teman di sini memilih untuk menjadi airdropper, bukan investor kripto. Kalau kalian airdropper, hitungannya kalian ini bisnis. Kalian membantu ini perusahaan besar ya, developernya kalian bantu untuk promosikan, marketing di media sosial, kalian akan dapat tokennya. Nanti kalian jual, dapat uang. Tapi kalau kalian investasi, ya kalian harus lihat airdropnya berapa banyak. Kalau lebih dari 30% tokennya dilempar untuk airdrop, dijamin itu koin scam. Kenapa? 30% itu sepertiga ya, hampir sepertiga dari total aset. Tahu yang terjadi apa ketika airdrop ini dijalankan dengan sempurna? Maka semua airdropper yang megang token pasti menjual, di-cashkan dalam bentuk US dollar supaya mereka bisa pakai uangnya. Nah, dalam kripto, itu kan cara kerjanya supply dan demand. Kalau semakin banyak yang jual, berarti kan harga akan turun. Masalahnya airdropper semua pasti jual tokennya. Nggak akan ada satupun airdropper yang percaya sama token ini. Itu cara kerja di kripto sejauh ini. Adapun cuma nggak sampai 1% yang airdropper yang mau ngehold. Biasanya begitu mereka dapat langsung dibuang di market. Kalau lebih dari 30% airdroppernya, berarti mereka semua akan ngebuang token ini yang membuat harganya crash lebih dari 30%. Itu bisa terjadi dalam semalam. Jadi teman-teman, ketika airdropnya terlalu banyak, berarti perusahaan ini lebih fokus untuk melempar koinnya ke banyak orang tanpa peduli kualitas. Jadi ciri-ciri produk yang bagus itu nggak jauh dari langkah dan tidak bisa diakses. Ini ya, dua hal ini adalah paling penting. Kalau bisa diakses oleh semua orang dan barangnya ada di mana-mana, berarti kan nggak bermutu itu barang. Saya kasih contoh emas aja. Kenapa kok emas itu berharga? Karena emas itu langka dan mereka nggak bisa didapatkan dengan mudah. Kalian nggak bisa beli emas dengan mudah, harganya nggak murah, buatnya juga nggak gampang, nyarinya nggak gampang. Nah itu adalah ciri-ciri barang berkualitas. Kalau developer ini ngelempar tokennya seenak sendiri, kok kamu buang token? Kan pertanyaan gitu ya. Kok kamu nggak sayang sama produkmu? Apakah tokenmu ini ngasal? Apakah tokenmu terlalu banyak jadi kamu buang-buangin? Yang penting banyak orang megang, harganya biar naik, terus developernya ngedam. Nah kan itu jadi pertanyaan tuh. Jadi buat teman-teman mau analisa token ini itu scam atau enggaknya, lihatlah parameter komoditas yang bagus. Emas gitu ya. Emas nggak gampang kalian dapat. Emang ada orang bagi-bagi emas. Kalau emas bisa dibuat dengan mudah, emas itu nggak terbatas, emas nggak akan jadi pusat aset dunia. Dan harganya nggak mungkin mahal. Karena dia ternyata jadi pusat aset dunia, maka scarcity itu yang dimiliki oleh emas. Berarti kalau token ini bertentangan dengan prinsip aset scarcity itu, koin ini sangat bermasalah. Oke, jadi teman-teman, 7 hal ini adalah poin penting yang harus kalian pelajari dulu sebelum membeli sebuah aset kripto. Kalian harus ingat supaya ke depan kalian tidak dirugikan lagi. Yang sudah belajar tentang ini saja masih bisa rugi. Apalagi kalian yang nggak belajar sama sekali. Jadi apa yang saya bagikan ke kalian ini tidak menjamin 100% kalian beli koin pasti akan langsung ngepump. Enggak ya. Tapi dengan kalian belajar ini kalian jadi lebih kritis. Kalian jadi lebih hati-hati terhadap industri ini bekerjanya seperti apa.
Karena kalian di sini mungkin pengalamannya belum banyak, jadi kalian melihat hype-nya saja. Naik 100%, saya modal 10 juta jadi 20 juta. Kalau seenak itu ya teman-teman ya, saya di sini itu sudah punya hedge fund, kasarannya gitu. Tahu hedge fund ya? Itu perusahaan institusi besar yang mengelola dana dari investor yang nilainya triliunan rupiah. Kalau cari uangnya segampang itu, saya sudah punya hedge fund hari ini di usia yang sangat muda sekali. Tapi karena cara kerjanya nggak semudah itu, maka harus tahu teman-teman bahwa berbagai permainan ini biasanya hanya lebih dipahami oleh mereka yang sudah pengalaman. Kalau belum pengalaman, wah ini enak, ini ibaratnya jadi daging empuk gitu lah ya, buat ditawarin ya, beli token dibeli terus naik, kalian bisa jadi korbannya, didam. Itulah kenapa keluar stigma bahwa kripto itu scam. Ya karena itu. Karena mereka yang nggak paham cara kerjanya, akhirnya mereka beli project yang salah. Ya, jadi kalau kalian tanya project yang bagus seperti apa, topiknya sebenarnya nggak di dalam video ini ya, tetapi simple aja ya. Pastikan sudah masuk ke dalam top 100 market cap besar, terutama top 10 market cap terbesar, bila perlu Bitcoin itu sendiri. Karena apa? Bitcoin itu pusatnya dari cryptocurrency dan project utama dari Bitcoin adalah revolusi uang. Maka kalau kalian mau investasi paling aman di industri kripto, sudah jelas Bitcoin. Kalau kalian pengen beli emas tapi versi digitalnya, ya ngambil XAUT atau istilahnya Tether Gold, satu lagi PAXG atau Paxos Gold, itu mau yang emas. Kalau altcoin, ambil yang top 10 altcoin, top 20 gitu. Kalau teman-teman males belajar loh ya kasarnya. Tapi kalau kalian serius nih mau masuk ke industri ini, kalian nggak boleh telanjang, kalian nggak boleh nggak pakai apa-apa gitu. Musuh kalian di dalam itu bawa senjata banget untuk nyerang-nyerang trader retail. Kalau kalian di sini trader retail yang nggak bawa persenjataan, kalian akan ditembak duluan, jadi korban. Masuk uang, hilang uangnya di situ. Ya, jadi investasi itu berbahaya teman-teman ketika kalian nggak paham produk yang kalian beli. Tapi kalau kalian paham, kalian bisa menghasilkan uang cukup besar di sana. Jadi belajarlah semakin banyak dan ke depan saya akan memberikan kalian edukasi lagi mengenai ini. Kalau kalian di sini kepingin trading ya, saya akan tawarkan komunitas sinyal gratis. Saya punya komunitas bernama Dynamic Execution, kalian bisa join secara gratis, dapatkan sinyalnya di sana sekarang juga. Ya, jadi itu saja pelajaran dari saya hari ini. Semoga kalian bisa profit dari trading crypto.